Baik, kita ketemu lagi di Praktika Komputer Akuntansi dengan menggunakan aplikasi Mayob versi Akunting 18 Education. Kali ini kita akan membahas bagaimana penyetingan pajak dan item atau persediaan. Nah, untuk setting pajak itu ada di menu di atas di list ya. Nanti ada submenu tax codes. Nah, kita klik. Nah, nanti di sini sudah muncul beberapa pajak yang sudah disediakan oleh Mayob. Ya. Tapi di sini mungkin belum tentu 100% tepat. Ada beberapa pajak yang akan kita tambahkan untuk kepentingan transaksi kita. Misalnya kita akan menambahkan pajak PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, untuk membuat pajak yang baru seperti biasa, di sini ada tombol new. Ya. Jadi untuk membuat apapun itu kalau ketemu tombol new pasti untuk membuat yang baru. Kita klik tombol new. Ya. Nah, untuk PPN kita ketikkan saja di sini kodenya PPN. Ini cuma bisa 3 karakter ya. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Jadi misalnya kalau untuk PPh pasal 21 kita tidak bisa menginput PPh PS21 misalnya. Ya, jadi cukup P21 karena karakter yang bisa ditampung hanya 3 karakter di kode pajak atau tax code. Kemudian tekan Tab di keyboard atau Enter untuk berpindah ke file di bawahnya. Nah, di file bawahnya kita bisa isikan dengan pajak misalnya pertambahan nilai. Oke, ini boleh lengkap, boleh singkat. Ini singkat saja karena nanti akan muncul di transaksinya juga panjang. Jadi biar tidak kepanjangan saya singkat saja. Nah, untuk PPN ini tax type-nya harus good and service tax, ya bukan yang lain. Nah, di sini kalau kita klik tanda panah ke bawahnya akan muncul beberapa tipe pajak. Consolidated ini untuk pajak gabungan, jadi kita bisa menggabungkan beberapa pajak, misalnya PPh pasal 23 dengan PPN. Jadi gabungan beberapa pajak, 2 atau lebih pajak, bisa 3, bisa 4. Ya. Import duty ini untuk semacam barang masuk, biaya masuk. Ya. Sales tax itu pajak penjualan. Good service tax ini untuk PPN. Ya. Sesuai dengan namanya ya. Good and service tax itu pajak untuk barang dan jasa, atau istilah lainnya VAT, value added tax, input tax, dan sebagainya. Cukup banyak lah ya. Kita gunakan dulu tipenya good and service tax. Nah, rate-nya sekarang sudah naik jadi 11%. Jadi kita sesuaikan saja dengan tarif yang berlaku saat ini. Kita ketik di rate-nya 11. Nanti persennya muncul sendiri. Nah, kemudian di link account for tax collected-nya, ini kalau terminologi Mayob, pajak yang kita koleksi atau kita tarik, kita pungut, itu akan disimpan di akun yang namanya GST collected. Begitu juga kalau kita bayar pajak atau sebagai PPN masukan, itu akan disimpan di akun yang namanya GST paid. GST paid dan GST collected ini dua-duanya ada di kelompok akun kewajiban. Nah, sedangkan kebiasaan yang ada di Indonesia, kenapa? Pak, maaf Pak, itu Lucky Adrian tadi Ya, sebentar, saya kagok lagi nerangin dulu sebentar ya. Saya tidak mau diganggu iya ya. boleh Pak. Ya. Ya, nanti kalau kebanyakan accept nanti balik lagi nanti ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini dua-duanya di kelompok kewajiban. Tapi kalau di Indonesia, pajak masukan itu adalah masuk kelompok offset. Ya. Nah, kita akan sesuaikan ya dengan aturan yang atau kebiasaan yang ada di Indonesia.
ya. Nah, untuk text collected kita klik saja search icon-nya. Ini karena kita belum bikin akun pajak atau PPN keluaran, jadi kita bikin baru dulu ya. Nomornya ini harusnya kelompok aset lancar, aset lancar kewajiban lancar. Jadi harus di 21 ya. Di bawah utang bank saja, misalnya nomornya 2 utang gaji ya 10 misalnya ya. Klik tombol new ya. Nomornya 1010. Namanya PPN keluaran. Oke ya. Ini kalau belum muncul klik lagi ya. Kita cari PPN keluaran. Nah, untuk textpad juga sama, klik lagi search icon atau tanda panah ke bawahnya. Coba kali ini kita geser ke kelompok akun aset lancar. Misalnya kita akan tempatkan di bawah sewa dibayar di muka. Ya, misalnya nomornya 11315. Namanya PPN masukan. Jangan tertukar ya. PPN masukan itu yang kita bayar, PPN keluaran itu yang kita pungut. Nah, sudah oke ya. Kita rubah karena belum muncul. Kita cari PPN masukan yang barusan kita buat. Oke. Nah, link card for tax authority-nya tidak perlu kita isi, biarkan saja kosong. Nah, kalau sudah selesai, kita klik saja tombol oke. Nah, pajak pertambahan nilai berarti sudah kita buat, dan sudah muncul di tax code list atau daftar kode pajak. Begitu juga untuk PPh 21 juga sama prosesnya, cuma untuk PPh pasal 21 nanti di setting saja ke text type-nya ke input text. Karena PPh 21 itu tidak bisa kita terapkan untuk pemotongan pajak ya, karena setting pajaknya masih mengikuti ketentuan yang ada di Australia. Jadi PPh pasal 21, pasal 25 kita tidak bisa terapkan ya, tapi untuk PPN itu sama prinsipnya ya, dengan negara lain diterapkan ke barang atau jasa yang kena pajak. Nah, silakan dicoba sendiri buat pajak PPh 21 atau 25 ya. Baik, kita close di sini. Kita lanjutkan ke pembuatan item atau persediaan. Ya. Nah, di sini ya, di Command Center ini kita masuk ke bagian inventory. Untuk membuat item, kita pilih item list. Ya. Klik di item list, sampai muncul daftar barang. Masih kosong karena belum kita buat. Klik tombol new. Ini kita sesuaikan dengan contoh kasus yang ada ya. Misalnya yang pertama kodenya T001. Tekan tab atau enter untuk beralih ke file berikutnya. Kemudian kita masukkan atau kita isikan nama barangnya. Nah, ini nama barang dan kode barangnya. Nah, di bagian bawah ada 3 kotak, 3 check box. Ini kita isi sesuai dengan kebutuhan kita.
atau sesuai dengan barang yang atau persediaan yang kita miliki ya. Yang pertama ada iBuy. iBuy ini kalau barangnya kita beli saja, misalnya untuk untuk aset atau barang yang cepat habis seperti ATK, perlengkapan kantor, office supplies ya, kita cukup memberi tanda pada kolom checkbox saja. Tapi kalau iBuy dan iSell-nya kita isi, ini berarti barangnya adalah barang untuk dijual kembali, kita beli untuk dijual kembali. Cuma metodenya yang digunakan adalah metode fisikal. Ya. Tapi kalau diisi tiga-tiganya, iBuy, iSell, dan iInventory, ini berarti barang dagangan kita beli untuk kita jual lagi dengan metode perpetual. Sehingga nanti mutasi persediaannya bisa kelihatan masuk dan keluar barangnya. Itu tergantung nanti ya, karena bisa saja untuk bahan baku yang dipilih hanya iBuy saja dan iInventory saja. Ya, nanti sesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, untuk sekarang masukkan cost of sales-nya. Di contoh kasus cost of sale-nya 50-100. Ya. Kita klik tanda panahnya, kita cari kelompok harga pokok ya, COS. Kemudian income-nya juga kita pilih penjualan, dan asset account-nya persediaan barang dagangan. Ya. COS itu kan harga pokok ya. Kemudian income itu untuk mencatat penjualannya, kelompok akun pendapatan, dan aset ini untuk akun yang mencatat persediaan barang dagangannya. Ya. Nah, kalau sudah selesai ya, kita masuk ke tab buying details. Nah, ini harus kita isi di tax code Winbound-nya. Ini pajak ketika beli. Jadi walaupun ketika belinya tidak kena pajak, ini tetap harus diisi di MyYob ya, tidak boleh kosong. Jadi kalau misalnya tidak dikenakan pajak, kita bisa isi dengan pajak yang tarifnya 0. Tapi tadi karena sudah kita buat PPN, untuk barang ini kita gunakan saja PPN yang tarifnya 11% ketika beli. Nah, begitu juga ketika jual. Ini yang sebentar sebelum masuk ke selling detail, ini yang lainnya boleh diisi ya. Seperti buying unit of measure ini adalah satuan ketika kita beli. Number of item per buying unit adalah satuannya ketika kita beli. Nah, di selling detail juga sama ya. Tax code-nya kita gunakan saja PPN. Kecuali kalau di kasusnya memang tidak dikenakan pajak. Nah, base selling price-nya ini boleh isi dengan harga jualnya. Tapi untuk sementara kita kosongkan dulu karena tidak ada data di contoh kasusnya. Nah, kalau sudah kita klik lagi tombol new, kita masukkan barang yang kedua. Begitu juga dengan nama barangnya. Tidak perlu diisi lagi bawahnya ya. Kalau klik tombol new berarti data yang diisi sebelumnya akan otomatis masih terisi ya. Tapi kalau oke, nanti ini harus diisi ulang, di input ulang data-data yang di bawah ini. Ya, begitu juga di buying details ya dan selling details. Jadi kita klik saja biar cepat tombol new. Nah, masukkan barang yang ketiga. Namanya ini ya. Oke. Nah, karena sudah selesai ya, di buying detail, selling detail juga sama, PPN. Kita klik saja tombol oke. Nah, sudah ada ya barang yang sudah kita input. Nah, yang kita input saat ini adalah data barangnya saja. Saldonya belum. Nah,
untuk mengikut saldo barang, di sini kita close saja dulu. Kemudian masuk ke, ini ada cara cepat dan cara lambat ya, bukan lambat maksudnya bertahap ya. Kita gunakan cara yang bertahap saja dulu ya, dengan menggunakan menu count inventory. Ini menu ini bisa juga digunakan untuk melakukan stok count atau pemeriksaan fisik persediaan. Ya, klik count inventory-nya. Nah, ini sudah ada barangnya yang sudah kita buat tadi. Kemudian di kolom counted ini kita isikan dengan unit masing-masing barang. Ini kebetulan sama ya. Di contoh kasusnya semuanya sama. Oke. Ya, semua 2. Nah, setelah diisikan unitnya atau kuantitinya, klik tombol adjust inventory. Nah, di sini ada notifikasi untuk pengisian penyesuaian persediaan. Ya. Ini tidak atau belum kita gunakan, jadi kita klik saja tombol continue. Ini juga notifikasi berikutnya, karena Mayo melihat belum ada saldonya. Ya. Di sini di bawah ada pilihan opening balances dan continue. Karena yang akan kita isikan adalah saldo awal, maka kita tekan tombol opening balances. Nah, tanggalnya, kalau lupa ya, kita bisa melihat kapan data pertama kali kita input ke dalam Mayob dengan cara klik menu setup, kemudian klik tombol company information. Ternyata di sini conversion-nya adalah bulan Oktober tahun 2022. Nah, untuk pengisian saldo awal akun, ini tidak bisa mundur seperti halnya pengisian saldo awal hutang dan piutang. Maka kita set saja ke awal bulan konversi, jadi 1 Oktober 2010. Ya. Ini kalau di saya, settingnya bulan dulu ya, karena kalau saya rubah-rubah takutnya rubah ke aplikasi lain, karena di Mayob ini tidak bisa merubah setting tanggal dan setting currency, mengikuti settingan dari Windows-nya. Ya. Nah, untuk meyakinkan di kolom date ini, agar tampil menu atau fitur tanggal, bisa menekan tombol spacebar. Ya. Agar kita tidak salah, ya, apakah tanggal dulu atau bulan dulu. Kemudian memonya biar gampang diingat, kita isi saja dengan saldo awal. Ya. Nah, kuantitinya sudah terisi ya. Kita lanjutkan saja pengisiannya dengan unit cost-nya atau harga perolehan tiap barangnya. Ini yang pertama, kodenya T01 50.000 ya. Amount terisi secara otomatis ya. Ini kebanyakan 50.000. Yang kedua 100.000. Yang ketiganya 65.000 ya. Oke. Nah, ini pastikan ya, akunnya adalah persediaan barang dagangan. Ya, jangan akun yang lain. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah jurnal ya, untuk pengisian saldo awal persediaan, ini sebenarnya merupakan jurnal. Nah, untuk jurnal ini di Mayob ada fitur yang namanya edit recap transaction. Ya, recap. Jadi bisa dilihat di edit, nanti paling bawah ada recap transaction. Ini untuk menampilkan jurnal yang akan terjadi seperti apa. Ya, ini bisa dilakukan kalau kita nggak pede, jurnalnya debitnya apa, kreditnya apa. Ya. Jadi ada fitur
semacam preview jurnal. Nah, kalau sudah tinggal record. Nah, saldonya apakah sudah terisi atau belum? Kita bisa klik tombol item list lagi. Nah, di sini belum kelihatan ya on hand-nya, cuma kelihatan on hand-nya, harga pokoknya belum ya. Tapi bisa dilihat di itemnya masing-masing. Buka ya. Ini kelihatan on hand-nya berapa, nilainya berapa, kemudian harga satuannya berapa. Nah, itu adalah pengisian atau untuk bagaimana cara setting harga, setting persediaan dan saldonya. Nah, satu lagi yang kita isikan ya, ini kalau di Mayom itu, kalau muncul seperti di akun misalnya ya, ini kebetulan sudah saya hilangkan ya, tapi mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana cara menghilangkan simbol dolar di Mayom ini. Penyetingan tampilan dan bagaimana cara bekerja dengan Mayom ada di setup preferences. Untuk menghilangkan simbol dolar, ini di tab Windows, cari di sini ada pilihan show currency symbol in Windows. Ya. Nah, kalau kita klik, kita beri tanda centang, berarti akan muncul simbol mata uang. Tapi kalau kita hilangkan, mata uangnya tidak akan dimunculkan. Ya. Terus ketika mengentry seperti tadi ya, muncul spelling text, spelling check. Ini karena spellingnya dalam bahasa Inggris, jadi tidak akan kita gunakan. Kita hilangkan tanda centang pada automatically check spelling. Nah, satu lagi ya, di report and form, include currency symbol in report dan formnya ya, kita hilangkan agar tanda panahnya, tanda simbol mata uangnya juga hilang. Oke, jadi ini banyak ya, bisa dicoba sendiri. Ini adalah penyetingan bagaimana tampilan Mayom atau cara bekerja dengan Mayom adanya di setup preferences. Oke ya. Dan sebagai penutup ya, ini kalau untuk membuat backup data tidak perlu menzip mengkompres datanya di aplikasi lain, aplikasi kompresi ya. Nah, Mayom sendiri bisa mengkompresi file backup ya. Caranya ya, ini bisa dari backup ini ya, atau ketika keluar, ketika file exit ya. Ini kalau ada muncul pertanyaan apakah akan membuat session report, kita pilih yang with no report. Nah, berikutnya adalah pertanyaan apakah kita akan meng-backup datanya atau tidak. Nah, kalau ingin datanya di-backup dalam bentuk terkompresi dengan format zip, kita klik tombol yes. Nah, ini akan muncul pertanyaan apa yang akan kita backup ya. Apakah keseluruhan datanya di-backup, atau backup company file dan power service only ya. Kalau biar aman ya, kita backup all data ya. Pilihan di bawahnya tidak perlu dicek ya, kecuali kalau datanya banyak, pilih yang checking error dulu. Kemudian continue, nanti akan diminta kemana untuk menempatkan backupnya. Ya. Ini otomatis nama filenya, bulan, dan tanggalnya. Ya. Nah, agar nanti bisa dikirimkan, boleh diganti dengan nama masing-masing. Ya. Pak, putus-putus, Pak. Ya, sebentar hujan. Secara default, nama filenya diberi nama dengan tanggal pada saat backup. Ya. Oke, save. Kalau sudah di-save, oke.